Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi partikel penyusun makhluk hidup bagian yang ketiga. Ini lanjutan dari yang sebelumnya. Di sini kalian akan mempelajari identifikasi unsur, tentang unsur nyala, dan yang kedua tentang sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Kita langsung saja. Identifikasi unsur. Nah, ini ada 3 unsur yang dibakar. Yang pertama unsur natrium, yang kedua unsur kalium, dan yang ketiga unsur litium. Ketika dibakar, unsur-unsur ini akan menghasilkan warna yang berbeda. Kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah konfigurasi untuk natrium, ya. Pada elektron ini bisa berpindah dari kulit satu ke kulit yang lain, ya. Perpindahan elektron dari kulit yang energinya lebih rendah, misalnya dari kulit K ke energi yang lebih tinggi kulit L, ini akan menyerap energi. Sebaliknya, perpindahan elektron dari kulit dengan energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, misalnya dari L ke K, ini akan melepas energi. Nah, energi yang dilepas ini akan terlihat sebagai cahaya. Kemudian tiap atom memiliki jarak antar kulit atom yang berbeda. Misalnya jarak dari K ke L ini akan berbeda dengan jarak antara dari L ke M. Nah, perbedaan ini akan menyebabkan energi yang dilepas atau diserap itu juga akan berbeda, sehingga akan dihasilkan cahaya warna yang berbeda. Nah, identifikasi unsur tertentu secara kualitatif dapat dilakukan dengan uji nyala. Yaitu apa itu uji nyala? Yaitu dengan cara membakar unsur tersebut sehingga bisa diketahui keberadaan unsur dalam suatu materi, ya. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Kita lihat di sini. Di sini ada intan, ada grafit, ya. Nah, intan dan grafit ini memiliki unsur penyusun yang sama, yaitu sama-sama dari karbon, ya. Tetapi struktur intan, ya, nah ini intan kalau diperbesar dalamnya molekulnya seperti ini, dan ini grafit yang ujung pensil, ya, itu kalau diperbesar susunan molekulnya akan terlihat seperti ini. Nah, ini perbedaannya yaitu dilihat dari struktur molekulnya. Kalau intan strukturnya itu adalah tetrahedral seperti ini, sedangkan grafit strukturnya adalah heksagonal seperti ini, ya. Nah, karena perbedaan struktur molekul tersebutlah yang menyebabkan perbedaan sifat intan dengan sifat grafit ini berbeda, ya. Kita lihat di sini sifat grafit rapuh, gaya adhesi kuat, sehingga kalau kamu menulis ini bisa menempel grafitnya pada kertas, kemudian mudah menghantarkan arus listrik dan digunakan sebagai elektrode positif atau katode, dan sifat berikutnya adalah sulit bereaksi dengan zat yang lain. Sedangkan intan, kamu tahu, ya, intan itu sangat kuat dan keras, ya. Kemudian titik leburnya tinggi, ya, sampai 3550 derajat Celcius dan memantulkan cahaya dengan sempurna, sehingga intan itu terlihat indah berkilau, ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa perbedaan sifat zat itu ditentukan yang pertama oleh perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun suatu zat, oleh perbedaan ikatan antar atom penyusun zat, dan perbedaan struktur atom atau molekul penyusunnya, ya. Ini sudah waktu dulu dibahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut mengelompokkan sifat suatu zat. Nah, sifat suatu zatnya ada 2, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Apa itu sifat fisika? Yaitu sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika terdiri dari kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar, kemagnetan, viskositas, titik didih, titik beku, titik releh. Nah, apa itu sifat kimia? Yaitu adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia ini terdiri dari kestabilan, kereaktifan, dan korosivitas. Kita akan lihat satu-satu, ya. Yang pertama sifat fisika dulu, yaitu tentang kerapatan. Kerapatan itu disebut juga dengan densitas atau massa jenis, yaitu adalah massa dalam suatu volume tertentu. Nah, satuan kerapatan adalah kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Perbedaan kerapatan atau densitas
atau massa jenis ini bisa menyebabkan perbedaan sifat suatu zat. Kita lihat bahwa kerapatan udara itu 1205 kg per meter kubik, sedangkan kerapatan gas karbit adalah 1092 kg per meter kubik. Nah, karena perbedaan kerapatan udara inilah, maka gas karbit dipilih sebagai untuk mengisi balon udara, sehingga balon udara ini bisa terbang di udara ya, karena gas karbit ini kerapatannya lebih rendah daripada kerapatan udara ya. Kita lanjutkan. Perbedaan yang kedua adalah sifat fisika yang kedua adalah kekerasan. Apa itu kekerasan? Kita lihat, kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat ya. Nah, alat ukurnya namanya adalah sklerometer atau skala Mohs. Jadi, makin besar skala Mohs suatu zat, itu semakin keras pula zat tersebut. Nah, kamu lihat di sini, ya, kamu baca silakan. Jadi, yang paling keras adalah baja, ya, sampai kekerasannya itu 4 sampai dengan 4,5 Mohs. Dan yang paling lunak adalah logam natrium kalium. Nah, ini kekerasannya 0,5 sampai 0,6 Mohs ya. Kita lanjut. Yang berikutnya, sifat fisika berikutnya adalah elastisitas ya. Elastisitas ini merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan atau gaya, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan ya. Nah, contoh dari elastisitas ini kita lihat. Yang pertama, penggunaan shock breaker ya. Ini terbuat dari baja. Kenapa? Kenapa dari baja? Karena baja itu memiliki elastisitas yang tinggi, yang berarti bahwa baja itu mudah kembali ke ukuran dan bentuk semula ya. Contoh lainnya adalah es batu, kayu, dan gelas ini memiliki elastisitas yang rendah. Kenapa? Karena zat tersebut akan mudah mengalami kerusakan bentuk ketika diberikan gaya yang besar. Kemudian karet, ya, karet ini memiliki elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan es batu, kayu, dan gelas. Kenapa? Karena terulurnya rantai polimer ketika diberi gaya. Rantai polimer karet ini akan kembali pada posisi dan ukuran semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Nah, ini benda ini berdasarkan daya hantarnya ada yang disebut dengan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang konduktor ini menghantarkan elektron dengan mudah. Contohnya besi, tembaga, emas, dan perak. Isolator ini memiliki kemampuan yang rendah dalam mengantarkan elektron. Contohnya adalah bendanya plastik dan kayu. Sedangkan semikonduktor ini jika berada pada suhu rendah, dia bersifat sebagai isolator. Dan jika berada pada suhu tinggi, dia bersifat sebagai konduktor. Contohnya adalah silikon dan germanium. Kemudian sifat fisika berikutnya adalah kemagnetan. Ya. Kemampuan suatu benda untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet itu disebut dengan sifat kemagnetan. Ya. Nah, kita lihat berdasarkan sifat kemagnetan ini, benda ada yang disebut dengan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik berarti dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya baja, kobalt, dan nikel. Paramagnetik ini ditarik lemah oleh magnet, contohnya adalah magnesium, litium, kemudian molybdenum. Kemudian diamagnetik ini ditarik oleh magnet, tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Lanjut, yang berikutnya adalah viskositas atau kekentalan. Ya, kita lihat viskositas itu adalah ukuran kekentalan fluida. Fluida itu bisa zat cair atau gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Nah, viskositas tinggi ini menyebabkan fluida sulit mengalir. Ya, akibatnya benda juga sulit bergerak dalam fluida. Contohnya yang memiliki viskositas tinggi adalah madu dan oli. Kebalikannya, viskositas rendah ini berarti fluidanya mudah mengalir, ya, sehingga benda mudah bergerak dalam fluida. Contoh yang memiliki viskositas rendah itu adalah air.
Kita lanjut. Yang berikutnya adalah titik didih. Titik didih itu adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Contoh titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Lebih dari itu, maka air berubah akan menjadi uap, ya. Contoh manfaat mengetahui titik didih suatu zat diantaranya adalah menggunakan oli sebagai pelumas mesin kendaraan bermotor. Kenapa? Karena titik didih oli itu sampai 300 derajat Celcius. Nah, ini mampu bertahan pada saat mesin kendaraan panas, ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah titik beku. Titik beku ini merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu benda diturunkan. Contoh manfaat mengetahui titik beku suatu zat itu adalah yaitu cairan pendingin atau zat anti beku atau anti-freeze, ya. Ini mampu mempertahankan wujudnya dalam bentuk cair meskipun pada suhu yang sangat rendah, ya, yaitu apa saja zat anti bekunya, yaitu senyawa etilen glikol, propilen glikol, dan gliserol untuk kendaraan bermotor, gliserol atau dimetil sulfoksida pada serangga, ya, kemudian trehalosa pada cacing nematoda dan rotifera, protein antibeku atau antifreeze AFP pada ikan-ikan yang hidup di Antartika, ya. Jadi hewan-hewan ini memiliki zat antibeku sehingga pada saat musim dingin mereka tidak membeku, ya. Lalu yang berikutnya titik releh, yaitu adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi zat cair. Contoh manfaat mengetahui titik releh ini adalah untuk mengetahui logam apa yang cocok untuk alat masak, ya. Misalnya kenapa dipakai aluminium? Karena aluminium ini memiliki stabilitas yang tinggi terhadap panas. Juga aluminium ini sifatnya ringan, tidak reaktif, dan mudah berkarat, ya. Berikutnya adalah sifat kimia. Kita lihat yang pertama adalah kestabilan. Nah, kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alam lain, atau akibatnya reaksi yang dapat terjadi pada tersebut. Kestabilan dapat didefinisikan sebagai mudah atau bisa juga didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat ini bahan bisa rusak. Jadi kestabilan tinggi ini bahan sulit rusak saat diberi suhu yang tinggi, contohnya adalah aluminium. Kebalikannya, stabilitas rendah ini adalah bahan mudah rusak saat diberi suhu tinggi, contohnya styrofoam, ya. Makanya styrofoam ini berbahaya digunakan ketika kalian membeli makanan yang wadahnya menggunakan styrofoam dan makanannya yang panas, ya, sebab nanti styrofoamnya mudah rusak dan dia akan masuk ke makanan dan termakan oleh kalian. Yang berikutnya adalah kereaktifan. Kereaktifan itu dapat diartikan sebagai mudah tidaknya suatu zat atau bahan bereaksi dengan bahan yang lain. Nah, kita lihat di sini kereaktivitas tinggi itu artinya bahan mudah bereaksi dengan bahan lain. Contohnya adalah gas karbit, ya. Reaktivitas rendah berarti bahan sulit bereaksi dengan bahan yang lain. Contohnya adalah aluminium. Korosivitas itu adalah dapat didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat merusak atau menyebabkan dampak negatif terhadap bahan lain, ya. Korosivitas tinggi ini bahan mudah merusak bahan lain. Contohnya adalah asam klorida dan asam sulfat. Demikianlah penjelasan dari Ibu untuk kali ini. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.